Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali bertemu lagi seperti biasa Benar. di Ramadan Penuh Cerita, dan kali ini episode pertama kita ya Ki kayaknya. Iya, ini perdana jumpa ya. Perdana jumpa. Mungkin kalau di episode tahun lalu kita bareng terus, nah tapi di episode tahun ini kita baru banget ketemu justru di hari penghujung puasa di hari ke-25 ini. Di hari ke-25 malah jumpa ya. Dan kali ini ya pastinya kalau udah jam segini jam 3 sore ya di TVRI Aceh itu pasti pemirsa semua udah pantengin siap-siap bakal ngulik bareng-bareng tema yang akan kita bahas di Ramadan Penuh Cerita. Dan kali ini ada saya Rifki dan juga saya Tika Darmawan dan kita akan membahas tema yang lumayan berat ya. Nah, sekalinya ketemu temanya berat. Temanya langsung berat dikasih ya. Ya, tema hari ini jangan lupa zakat. Nah, ya. Jangan lupa zakat. Nah, ini kan memang udah masuk di hari-hari yang teman-teman mungkin nggak cuma sibuk ngurusin atau juga mempersiapkan kue lebaran ya, persiapan untuk masak lontong, tapi juga persiapan untuk mengeluarkan zakat, ya kan Ki? Jadi ngomongin soal zakat ini sendiri, pasti pemirsa banyak yang nanya sih, sebenarnya zakat itu apa sih? Iya. Zakat itu ya bisa adalah salah satu dari 5 rukun yang memiliki peran sentral dalam membantu meringankan beban masyarakat yang kurang beruntung. Kan ada nih, kalau misalnya kita mengumpulkan zakat, terus zakatnya itu diberikan bagi yang kurang mampu gitu ya. Iya. Dan memang zakat ini kan juga masuk dalam rukun Islam kita yang keberapa Ki? Yang ketiga. Iya, saya udah buka dari tahu tadi. Banget ya, alhamdulillah tahu ya. Tahu dong. Oke, nah jadi ini memang salah satu rukun Islam yang memang harus kita jalani gitu ya. Dan zakat ini sendiri juga kewajiban ya Ki untuk kita setiap muslim gitu ya yang memang sudah mencapai nisab atau juga sudah mencapai batas tertentu untuk dalam kepemilikan harta. Oke, nah zakat itu sendiri ada beberapa jenis juga nih. Yang paling familiar yang pertama itu adalah zakat mal atau zakat harta. Nah jadi zakat mal ini sendiri dikenakan atas segala jenis harta yang biasanya perolehannya itu didapatkan ketika mungkin ada harta yang kita simpan baik dalam bentuk uang, emas ataupun surat-surat berharga gitu. Iya, dan ini juga bisa dibilang udah diatur dalam peraturan undang-undang gitu ya, di mana memang zakat mal ini sendiri itu harus dikeluarkan kalau untuk nominal atau juga jumlahnya itu sebesar 2,5% dari total nilai harta tersebut ya gitu. Jadi udah ada besaran-besarannya yang diatur gitu. Jadi kita tinggal ngikutin aja sebenarnya. Jadi punya harta semakin banyak juga yang harus dizakatkan gitu. Kalau 100.000 ya berarti 2.500 itu harus disedekahkan gitu atau dizakatkan ya. Gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada yang paling dekat ya dengan kita hari ini adalah zakat fitrah. Benar. Nah, zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Nah, ini memang sesuatu yang harus ditunaikan juga oleh setiap muslim, setiap jiwa gitu ya, dengan syarat ya beragama Islam, terus juga sudah masuk di sebagian bulan Ramadan dan juga sebagian dari awalnya bulan Syawal ya seperti ini gitu ya. Atau juga bisa di malam hari raya ya Ki ya. Benar, dan malam hari raya. Dan memang kita memiliki kelebihan rezeki atau juga kebutuhan pokok itu untuk malam dan juga hari raya Idul Fitri. Benar. Dan besarannya nih buat pemirsa yang belum tahu mungkin ya dan ingin menunaikan zakat pertama kalinya secara mandiri ya. Itu biasanya kalau di beberapa tempat itu menggunakan makanan pokok. Nah, kalau kita di Indonesia dan khususnya di Aceh itu kan makanan pokoknya itu kan beras ya. Nah, itu kalian wajib menunaikan atau memberikan zakat beras ya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwanya gitu. Benar. Dan memang pembayaran zakat fitrah ini sendiri juga bisa diwakili ya Ki. Bisa, kalau benar. Misalnya tuh kita berhalangan hadir gitu ya, itu masih bisa diwakilkan oleh orang tua atau saudara kita. Karena memang itu kan niatnya bisa menjadi berbeda-beda gitu tergantung untuk siapa zakat itu akan ditujukan seperti itu. Benar. Ya. Nah, selanjutnya ada satu zakat lagi yang biasanya diterapkan juga di pemerintahan ya ataupun di instansi-instansi lainnya. Itu ada namanya zakat penghasilan. Nah, kita kan selain pemotongan pajak ya itu ada namanya pemotongan zakat kalau di Aceh. Kalau di Indonesia saya nggak tahu, kayaknya ada juga ya. Mungkin ya gitu ya. Selain zakat mal, zakat penghasilan ini itu dikenakan bagi pada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari usaha, bisnis atau profesi gitu. Oke, jadi beda-beda ya. Beda-beda. Untuk kayak besarannya? Besarannya itu bisa
berbeda-beda dan juga bisa bervariasi gitu ya, tergantung sama jenis usahanya Benar. juga. Kalau tadi mungkin kita zakat penghasilan itu berupa apa sih kayak usaha ya, dari usaha gitu. Jadi besarannya bisa bervariasi tergantung juga sama jenis usaha, jumlah pendapatan ya, terus juga umumnya memang mungkin berkisar antara 2,5 sampai 10% ya, Ki. Benar. Nah, selanjutnya ada zakat apa lagi nih, Tika, yang biasanya Nah, ada dalam Islam? ini biasa yang kalau kita sering lihat ibu-ibu pakai nih ya, ada zakat emas dan juga perak. Asik, Nah, ya ini yang benar, suka benar. pakai emas sampai sini. Jangan lupa bayar ya, zakat. Sampai sini, sampai siku emasnya jangan lupa bayar zakat. Jangan cuma Iya. dipakai-pakai aja. Tapi ini berlaku untuk nggak berlaku untuk yang pakai emas cuping ya. Iya. Beda. Yang imitasi ya, yang Iya. lama-lama pudar Lama-lama ya. pudar, lama-lama hitam ya, lama-lama jadi putih itu enggak ya, beda. Nah, itu tidak diwajibkan ya, karena emas Anda tidak ori. Iya. Jadi memang zakat emas dan juga perak ini dikhususkan untuk dikhususkan pada kepemilikan emas dan juga perak yang sudah mencapai batas tertentu gitu. Oke. Jadi memang besaran zakat emas dan perak ini sendiri juga 2,5% dari jumlah kepemilikan emas dan juga perak tersebut. Oke, nah ada tujuannya juga nih sebenarnya, Iya, Tika, ya, iya, dari zakat benar. ini adalah untuk mengurangi penimbunan emas dan perak pastinya yang tidak produktif dan mendistribusikannya kepada orang lain gitu yang membutuhkan Oke, gitu. oke. Jadi memang sebenarnya zakat-zakat ini sendiri pasti ada tujuannya gitu. Sama Ada kayak tadi tujuannya. zakat penghasilan. Itu kan juga memang bertujuan untuk bisa mendorong pemberdayaan ekonomi umat muslim khususnya gitu ya. Pastinya. Dan mungkin bisa juga membantu menciptakan keseimbangan ekonomi di masyarakat gitu. Kenapa zakat penghasilan itu harus ada, terus juga zakat emas dan perak itu ada gitu ya. Jadi nggak ada penimbunan yang terlalu berlebihan mungkin ya, Benar, tujuannya supaya bisa tetap didistribusikan juga ke mereka-mereka yang mungkin butuh. Oke, gitu. dan yang terakhir itu ada namanya Ya. zakat pertanian dan peternakan. Nah, jadi biasanya ini dikenakan pada hasil panen ya, atau Oke. hasil hasil perkembangbiakan Aduh, perkembangbiakan ternak gitu ya. Ternak, benar. Jadi besaran zakatnya ini tergantung bervariasi juga ya. Itu tergantung pada jenis hasil dan lingkungan tempat hasil tersebut tumbuh atau berkembang gitu. Oke, jadi ada yang namanya zakat pertanian dan peternakan seperti yang Rifki bilang tadi. Berarti kalau Benar. yang punya ini ya Ki, yang punya sawah gitu yang punya ya, kebun ya. gitu, yang punya peternakan. Nah, jadi itu tidak luput dari kewajiban untuk mengeluarkan zakat gitu. Jadi tentunya dengan seperti yang kita bilang tadi kan tujuannya memang beragam gitu ya, tapi pastinya untuk kemaslahatan umat. Asik Luar biasa. Nah, jadi Ustadz Tika, terima Ustazah kasih. ya. Oh iya, Ustadz langsung Ustadz, iya. beda dong ya. Jadi kesimpulannya memang zakat ini sendiri itu memang kewajiban sosial, Benar. terus juga spiritual ya, memang bagi setiap umat muslim untuk bisa membantu dan juga meringankan beban orang yang kurang mampu dan juga meningkatkan solidaritas dalam masyarakat gitu. Jadi melalui Jadi ada berbagai manfaatnya gitu iya ya. banyak Benar. manfaatnya juga. Jadi memang melalui berbagai macam zakat-zakat yang sudah kita sebutkan tadi ya, itu kita memang diajak untuk bisa berbagi penghidupan gitu ya, Asik. dengan sesama dan juga menciptakan keseimbangan keuangan yang lebih baik gitu. Jadi memang sistem gotong royong ini memang jelas adanya di Islam gitu ya. Jadi nggak dalam bentuk tenaga, selalu dalam bentuk tenaga, tapi Benar, dalam benar. bentuk istilahnya harta. Makanya Iya. makanya dibilang langsung kan dalam Islam, kalau misalnya nggak ada kemampuan untuk datang mengaji, carilah uang sebanyak-banyaknya gitu untuk diberikan ke majelis-majelis misalnya. Jadi secara nggak langsung sama pahalanya kayak kita yang ikutan ngaji juga gitu. Oke, jadi memang diatur sedemikian rupa ya supaya Benar. kita bisa tetap ada jalan untuk berbagi gitu ya. Nggak ada istilah untuk nggak berbagi, nggak ada istilah untuk tidak mengeluarkan zakat gitu. Bahkan kalau kita ngelihat Ki, untuk zakat kayak zakat fitrah deh ya, misalnya kan menjelang bulan apa sih kayak Lebaran gitu ya. Idul Fitri. Itu kan nggak cuman yang mungkin punya kelebihan harta gitu, Benar, bahkan benar. yang kita juga ngelihat mungkin masyarakat yang pas-pasan gitu ya, itu juga ikut mengeluarkan zakat fitrah loh gitu. Benar, Jadi benar. karena memang itu udah menjadi kewajiban untuk setiap jiwa yang namanya umat muslim gitu. Dan serunya nih sebenarnya kalau udah malam-malam ke 25 gini ya, udah malam ke 26 lah ya. 26. Iya, menuju Lebaran ini kan itu udah pasti ada pos-pos di mana panitia penerima zakat ini akan
nungguin para Pemberi zakat. gitu. Dan di situ biasa dijadikan pos untuk PS ngumpul nggak sih, Iya, pemuda setempat? Oh iya, kirain preman setempat ya yang nagih zakat bukan, ya. Bukan, jadi Kalau kayak ditodong, jadi tempat pemuda-pemuda situ tuh Untuk ngumpul ngumpul gitu. gitu, Bahkan untuk sampai ngobrol. tengah-tengah malam ya biasanya. Iya, Kalau benar. di tempat kamu gimana Ki? Itu Kalau di nungguinnya tempat sampai tengah saya malam? sampai malam juga, dan bahkan biasanya mereka langsung membagikan, dan kelihatan tuh yang biasanya telat-telat sholat Id itu pastinya malamnya bagi zakat gitu. Oh, gitu. Karena begadang ya. Dan Begadang. itu biasanya mereka pemuda-pemuda itu mereka bawa beca gitu Iya, atau mobil bak yang Iya, belakangnya iya, kebuka iya. gitu kan. Terus jam-jam 12 malam tuh gedor-gedor pintu Gedor-gedor orang pintu. gitu, atau jam Lagian- 10 malam gedor pintu orang. Bu, zakat, Bu. Tapi kan Bu, lagian memang zakat. kalau malam lebaran rata-rata kan nggak ada yang tidur cepat Nggak ada yang nggak tidur, sih? benar. Nggak ada yang tidur cepat, bahkan untuk kaum wanita pun itu nggak tidur cepat juga. Karena Benar. masih mempersiapkan ini dan itu, terus juga kayak persiapan lontong dan lain-lain ya. Kue lebaran mungkin oke lah ya udah beres, tapi kayak untuk lontong besok pagi nih ya Aduh, itu kuah lontong belum siap lagi ya. belum siap. Itu pergi, jadi kalau ada yang telat pergi sholat Id, Ki, nggak cuman karena bagi-bagi zakat aja malamnya, tapi juga karena begadang bikin kuah. Bikin kuah lontong ya, jadi Iya. nggak cuma bagi zakat aja. Tapi memang Benar. keseruan di beberapa tempat memang beda-beda. Ada yang memang dilaksanakan oleh anak-anak muda, ada satu mungkin desa yang anak-anak mudanya kurang tapi dilaksanakan sama orang yang lebih senior gitu ya. Tapi yang pasti keseruannya pastinya intinya sama, adalah kebersamaan ya. Iya, iya. Kebersamaan, dan disitulah momen kayak kita merasakan kebaikan dari orang lain misalnya gitu. Benar. Jadi kayak di Lebaran itu tuh kita pasti ngelihat kayak semua orang merasakan kebahagiaan yang sama, merasa cukupnya tuh sama gitu ya. Jadi benar-benar mendapatkan sesuatu yang membahagiakan itu mungkin setiap orang kan beda-beda nih ya. Benar. Mungkin dapat beras 1 karung tuh kita udah happy banget happy ya. gitu ya. Jadi makanya ini yang sebenarnya ditujukan kenapa hari kemenangan gitu ya. Itulah ya mungkin supaya semua orang juga bisa merasakan euforianya gitu. Atau keseruannya gitu ya. Oke. Iya. Apalagi kalau misalnya dikasih beras mati. Wah, lebih senang lagi gitu ya. Ini harganya mahal. Ini beras premium gitu malam kan. ini terus nih lebarannya gitu ya, beda ya. Langsung lebaran di malam yang sama gitu ya. Nah, tapi kalau saya sendiri sih mungkin kalau ngelihat kayak di malam-malam 5 malam terakhir Ya. gitu ya, itu memang lagi rame-ramenya tuh masjid. Biasanya kan yang dijadikan pos itu masjid. Atau apa sih, Surau. kayak surau gitu ya, atau kayak pos jaga gitu ya. Benar, Pos jaga. Nah itu kan dijadikan tempat untuk nunggu atau juga nerima zakat gitu ya, untuk mereka-mereka yang datang mau bayar zakat gitu. Biasa tuh di situ. Nah ini tuh senangnya adalah mau kita pulang jam berapapun, mau kita dari mana sampai tengah malam itu tuh nggak takut tau. Masih ya kan? rame, masih rame soalnya di masih situ ada gitu kan. dan sebenarnya kondisi atau juga situasi kayak gini nggak akan kita dapati di bulan-bulan lainnya. Nggak akan ada tuh di bulan lain kayak orang nongkrong di pos jaga sampai jam 2 misalnya. Nggak ada guys. Ini semuanya ada, tidur. tapi di bulan malam hari terakhir puasa Iya, itu ada apalagi, gitu. nah itu dia, apalagi anak-anak yang ngumpul biasanya main di masjid gitu ya, itu kan identik banget tuh kalau malam lebaran biasanya mereka memang bikin apa sih, keramaian ya, Gitu membuat ya. keramaian di situ. Sambilan itu yang jagain tuh mungkin orang tuanya yang juga menjadi panitia untuk penerima zakat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang lewat mungkin ya yang belum bayar zakat langsung ditodong gitu ya. Oh yuk zakat Iya gitu. biasa ada tapi Ki ada. Ini benar. Sampai Ini dikejar benar, gitu iya. ya. Ini enggak sampai dikejar ya. Itu brutal zakat, banget oi, dong. oi, Ya, zakat brutal gitu banget ya. dong. Enggak, tapi kayak misalnya sambilan lewat kayak gitu. Terus oh iya belum nih, karena ngelihat posnya itu memang Pos, iya, biasanya benar, disesuaikan banget di apa sih, pintu masuk dan keluar gampung kita ya nggak sih iya, gitu benar. Jadi biasanya. pas mau masuk ke gapura tuh Iya, langsung zakatnya gitu. zakatnya Mau gitu. keluar, oh iya belum Zakat. bayar zakat gitu. Atau juga misalnya panitia-panitia ini kan juga pasti kan kita kenal lah karena sama-sama satu kampung gitu ya. Benar. Jadi kayak jangan lupa gitu ya, dengan kode oh iya zakat gitu ya. Ini sih serunya gitu ya. Jadi udah mutar-mutar, oh iya zakat iya, sampai mutar. lebaran haji gitu ya. Waduh lupa kasih zakat gitu ya. Jangan sampai ya, jangan sampai. Jadi Tetep dong, Pak. diingatin juga nih buat siapapun ya, buat pemirsa yang mungkin yang nonton, kamu bisa ingetin orang tua kamu ya, ataupun buat kamu yang sudah menjadi orang tua ya, kepala keluarga itu sudah bisa mempersiapkan seperti beras tadi ya, ya itu bisa kamu siapkan juga.
untuk membayar zakat fitrah pastinya gitu. Iya, Jadi jangan benar. sampai lupa ya, jangan sampai ketinggalan karena itu hukumnya wajib kan. Iya, benar. Dan jangan ngide juga ya tiba-tiba pengen zakat fitrah dengan Dengan coklat dengan gitu enggak coklat dong. misalnya, karena coklat banyak di rumah, karena dengan parcel, mungkin karena banyak parcel di rumah. Jangan ngide ya, jangan ngide. Karena memang itu semua udah diatur gitu. Iya, oke. Nah, setelah ini ya pemirsa, kita bakal bahas lagi golongan penerima zakat. Siapa sih yang aja? pantas ya menerima zakat? Sayakah atau Tika kah? Atau pemirsa atau siapa ya? Nah, Setelah yang satu ini ya, Ki? benar, tetap di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Sulaiman Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana Menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas ini dana tantangan anggaran terbesarnya itu modal, adalah teknologi. dana juga. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat rutan jantung sendiri realisasi saya melihat di sebagian lembaga penyiaran Oke, kembali lagi di Ramadan Penuh Cerita dan kita masih membahas tentang zakat sambil ngingetin pemirsa jangan lupa zakat gitu ya. Kita udah membahas tadi jenis-jenis zakat, apa aja, terus juga situasi di mana ketika malam-malam terakhir ini apa sih para penerima yang nungguin nih ya, yang nungguin zakat, panitia penerima zakat ya. penerima zakat gitu ya, penerima zakat dan juga yang pemberi gitu saling berkumpul. Bisa jadi ajang silaturahmi juga nggak sih sebenarnya selain sholat tarawih ya? Saling ngobrol-ngobrol gitu kan. Ngobrol-ngobrol ya. Nah, terus kita akan lanjut tentang pembahasan yaitu golongan penerima zakat. Nah, jadi kan memang kita punya 8 golongan. 8 golongan. Itu yang memang layak untuk menerima zakat. Nah, jadi apa ya bisa dibilang rukun Islam yang ketiga ini yaitu zakat itu memang harus didistribusikan secara tepat kepada kelompok-kelompok tertentu yang memang terikat dalam istilah asnaf zakat. Nah, kalau asnaf zakat ini sendiri sebenarnya merujuk pada golongan atau juga kategori penerima zakat di dalam Islam. Nah, kita tuh punya 8 golongan. Yang pertama ada fakir. Nah, kalau kita biasa sebutnya mungkin fakir miskin ya, tapi ada pembeda antara fakir dan juga miskin. Nah, kalau fakir ini sendiri adalah orang yang memang kadar kemampuannya itu rendah ya dari bentuk harta maupun kemampuan secara jasmani. Nah, benar. Kemampuan yang rendah dari seseorang baik dalam bentuk harta maupun kemampuan secara jasmani itu disebut fakir. Jadi memang karena ketidakmampuan ini, akhirnya memang seseorang ini mungkin memiliki sangat sedikit harta benda atau bahkan tidak memilikinya sama sekali. Benar. Umumnya memang orang fakir ini digolongkan kepada orang yang nggak punya pekerjaan misalnya ya. Atau juga mungkin nggak punya usaha apapun gitu dan bisa dibilang fakir ini mungkin sering sekali disamaartikan dengan miskin padahal keduanya itu merujuk pada kondisi yang berbeda sebenarnya. Jadi kalau kita mau ngelihat antara fakir dan juga miskin ini, fakir ini adalah golongan yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan atau juga bantuan. Oke, prioritas lah ya. Prioritas. Yang menerima itu orang-orang yang memang diwajibkan diberikan dulu ke makanya dia posisinya di atas yang pertama gitu ya. Iya, benar. Oke, nah selanjutnya ada miskin ya. Miskin ini adalah golongan kedua dan hampir sama dengan fakir. Mungkin ada pembedanya kayak Tika bilang tadi. Dan mereka itu adalah orang yang sulit memenuhi kebutuhannya gitu. Iya, jadi mungkin sebenarnya
sebenarnya gini, mereka punya rezeki gitu ya, memiliki rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, Iya, benar. tapi masih kekurangan. Masih kekurangan Iya, gitu. Udah sedikit lebih mampu ya untuk memenuhi kebutuhan. Jangan keinginan dulu ya, kebutuhan dulu ya. Kebutuhan. Jadi biasanya ini orang-orang yang mereka punya pekerjaan, mereka punya usaha, Benar. tapi masih apa ya, bisa dibilang pendapatannya itu tidak cukup. Nah, Benar. tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, bukan keinginan ya. Keinginannya jangan dong ya. Jangan Kalau dulu. misalnya belum bisa memenuhi keinginannya, saya termasuk juga Iya, dong sama ya. dong. Sama Kalau gitu dong. masuk fakir miskin juga ya. Tapi Enggak. bedanya golongan Iya. miskin itu memiliki penghasilan, kayak Iya. Tika bilang tadi. Biarpun kayak gitu, dia masih sulit itu untuk memenuhinya. Nah, Iya. selanjutnya ada amil namanya ya. Benar. Amil ini bukan orang yang mengandung ya. Bukan, Itu itu hamil hamil. ya. Beda, Amil ini ada adalah hamil. orang yang berhak menerima zakat dan dia orang yang mengurus zakat. Nah, jadi Iya. panitianya. Orang yang panitianya. berpartisipasi ya, Ki. Benar. Orang yang berpartisipasi dan mengurus proses terselenggaranya zakat. Zakat gitu. dari Jadi, penerimaan sampai penyalurannya. iya, gitu. jadi mereka juga berhak ya mendapat. Berhak dong, karena Oh, panitia, upahnya istilahnya ya. oke, Jadi oke. ada beberapa syarat yang harus dipenuhi individu tersebut, seleksinya istilahnya ya. Oke. Kriteria sebagai amir zakat. Oke. Beberapa di antaranya adalah seorang muslim, pasti ya. Dan dia sudah balik dan memiliki sifat jujur. Jangan suka bohong, nanti Nah, setengah kilo yang dikasih ya. Benar. Nggak boleh Benar. banget tuh yang kayak gitu ya. Dan Oke. kerjaannya juga ada nih job desk-nya. Job Oke. desk-nya itu mengelola zakat ya, terus mendistribusikannya, terus mengumpulkan dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat juga gitu. Oke, jadi yang kayak gitu apa sih tadi amil ya, Amil. tadi juga berhak masuk ke dalam golongan yang berhak untuk menerima zakat. Oke, next ada mualaf. Nah, kayak Rifki ya, Ki. Oh aduh, kok saya mualaf Oh, ya? enggak. Udah dari dulu Emang ya. ya agak-agak ini ya. Oke. Nah, jadi seseorang yang baru masuk Islam dan dimungkinkan mempunyai iman yang mungkin masih lemah gitu ya. Benar. Nah, ini pemberian zakat kepada para mualaf ini untuk ditujukan tuh sebenarnya untuk memantapkan hatinya gitu dan juga Menyenangkan hati mereka, meneguhkan gitu ya. meneguhkan keimanannya untuk percaya bahwa dia ini sudah menjadi bagian dari Islam. Benar, Dan benar, bahwa adalah Islam ini agama yang indah gitu, yang akan menolong satu sama lain. Jadi sebenarnya kenapa kita harus ngasih ke mualaf ini untuk menarik hatinya gitu Hati ya, mereka untuk gitu ngambil ya. hatinya juga supaya mereka juga percaya bahwa memang Islam ini seindah ini gitu. Iya, Dan benar. aku sudah merupakan bagian dari Islam, masuk ke dalam Islam gitu ya ketika dia menjadi seorang mualaf gitu. Kenapa mualaf ini masuk atau juga menjadi satu golongan yang pasti patut menerima zakat. Oke, nah selanjutnya ada namanya rikab. Nah, ini adalah golongan penerima zakat yang bisa dibilang hamba sahaya. Oke, gitu. atau kita budak ya biasanya ya. Benar. Kalau zaman dulu itu kan bilangnya budak. Iya, kalau sekarang kan udah nggak ada. Sekarang ada Iya, budak iya. korporat mungkin Iya, ya. budak korporat itu banyak. Nggak termasuk. Banyak. Tapi nggak termasuk Iya. ya, karena dia dapat THR ya. Dapat THR ya, sekali gaji itu Iya, ya. sekali Jadi gaji hamba itu. sahaya ini adalah korban perdagangan manusia, Oke. ya pihak yang ditawan oleh musuh Islam serta orang yang terjajah dan teraniaya. Nah, jadi zaman dulu itu kan banyak yang kayak gitu, kayak Tika bilang tadi, kayak budak atau orang yang dijadikan apa namanya kayak pesuruh oleh saudagar-saudagar kaya ya yang pada saat itu sultan-sultan. Jadi untuk meringankan beban dan penderitaannya, jadi mereka masuklah golongan sebagai penerima zakat gitu. Oke, dan sebenarnya tujuan pemberian zakat kepada rikab ini adalah untuk memerdekakan mereka gitu ya iya. dari jeratan perbudakan itu tadi gitu. Atau Benar. hal-hal yang nggak enak seperti yang disebutkan Rifki tadi gitu. Dan Benar. apa ya, bisa dibilang golongan ini mungkin aja sebenarnya udah nggak relevan sama zaman sekarang, tapi karena memang praktik perbudakan itu kan udah dihapuskan juga. dihapuskan. Tapi mungkin kalau kita masih menemui ada kayak yang seperti itu, nah itu termasuk tuh, mereka itu termasuk ke dalam golongan yang Diperbudak. diperbudak yang Atau budak, dapat ya. diberikan zakat, Diperberikan zakat. gitu. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih, Tika? ada garim. Ada garim, Nah, benar. garim Garimin atau garim ya? Garim ya. Garim ya. Nah, kalau garim ini adalah golongan orang yang terjerat utang dan tidak mampu membayarnya. Ki. Oke, saya banget itu ya. Jadi dapat zakat Ki Waduh, nanti ya Ki, benar-benar. ya. Tolong ya pemirsa ya, ini kan udah kelihatan di muka saya ya. Jadi Susah ya. udah tahu ya saya Udah yang tahu mana orangnya harus gitu ya. ngasih zakat kemana Harus gitu zakat. ya. Nah, garim ini memang latar belakang utang yang dilakukan oleh garim ini biasanya tuh karena tidak
mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi sama kayak yang tadi mungkin yang fakir atau juga miskin, dia harus berhutang untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Harus berhutang untuk bisa makan, mungkin ya, untuk bisa memenuhi kayak berobat mungkin ya. Iya, berobat nah, itu kan udah gitu fatal ya, untuk kehidupan kebutuhan hari-harinya, tapi yang mendasar gitu. Nah, mau nggak mau dia harus berhutang, inilah yang disebut dengan garim gitu. Dan memang dia itu terpaksa berhutang walaupun tahu sebenarnya nggak sanggup untuk membayar ya, gitu. karena butuh ya gitu. Iya, dikarenakan memang pendapatannya tidak cukup ya, atau mungkin bahkan tidak ada pendapatan. Itu tadi antara fakir miskin tadi yang memang mau nggak mau harus berhutang demi bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ini disebut dengan garim, dan ini juga masuk ke dalam orang-orang yang menerima zakat seperti itu. Oke, nah selanjutnya adalah fisabilillah. Fisabilillah itu kan adalah orang yang berjuang di jalan Allah ya. Kalau dulu mungkin ada yang berperang gitu kan. Jadi apa aja seperti sekarang mungkin udah lebih relevan ke orang yang berdakwah misalnya kan, atau berjihad. Nah, dalam menjalankan perjuangannya di jalan Allah ini tentunya kan banyak halangan dan banyak hal yang dihadapi. Dan tidak selalu dimudahkan ya, apalagi kalau misalnya soal kebutuhan gitu ya. Nah, jadi fisabilillah ini adalah salah satu orang yang berhak menerima zakat, dan dia tujuannya adalah untuk meringankan beban mereka gitu, dalam mendakwahkan. Kalau jomblo fisabilillah itu jomblo di jalan Allah ya. Iya, jadi dia jomblo itu tidak berhak menerima zakat, tapi berhak menerima jodoh. Ya, zakatnya berupa jodoh. Jadi zakatnya berupa jodoh. Jangan diada-adain deh ya, jangan ngarang deh kita ya. Siapa yang mau ngasih zakat dalam bentuk jodoh gitu ya? Jodohnya dalam plastik. Dalam plastik lagi ya. Nah, tapi memang untuk fisabilillah ini sendiri, kalau sekarang itu seperti yang Rifki bilang ya, orang-orang yang mungkin berdakwah, yang di pengajian, yang ngajar lah ya, mungkin di pengajian atau juga pondok pesantren seperti itu yang kita Nah, yang lihat. terakhir apalagi Tika? Yang terakhir ada Ibnu Sabil. Nah, ini adalah orang yang sedang dalam perjalanan untuk ketaatan kepada Allah dan kehabisan biaya. Nah, contohnya nih Ki, itu adalah ini seperti misalnya gini, musafir yang berpergian untuk menempuh hal-hal baik seperti mencari nafkah atau berpergian untuk berdakwah. Nah, golongan orang-orang ini berkemungkinan untuk kehabisan sumber daya yang dimiliki, sehingga akan sangat terbantu dengan bantuan berupa zakat. Jadi mungkin mereka-mereka yang merantau ya, ini ya ceritanya ya, merantau untuk mencari rezeki gitu ya, dan tiba-tiba kehabisan sumber daya gitu ya, atau kebutuhannya gitu. kayak Itu makanan ya atau dan sebagainya. Dan ini harus untuk tujuannya adalah mendekatkan agama Islam gitu ya. Nggak boleh nih kalau misalnya kamu pengen nonton bioskop di Amerika terus kamu dianggap sebagai seorang Ibnu Sabil atau musafir, itu enggak ya. Beda guys. Ya, beda ya. Jangan ngarang deh ya, jangan tiba-tiba bikin konsep tersendiri ya, Ibnu Sabil versi saya gitu. Nggak ada guys. Gitu pengen nonton konser gitu tapi sepedaan gitu kan. Nah, dianggap Ibnu Sabil itu enggak ya, kalian enggak termasuk. Enggak, karena sebenarnya kamu mampu ya. Cuman kamu berusaha. Nonton konser mampu, makan enggak. Beli tiketnya mampu, makan enggak. Nah, itu tadi yang kita sebut ketidakmampuan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar gitu, bukan kebutuhan tersier ya. Nah, itu keinginan ya. Iya, benar. Itu salah sebenarnya. Nah, selain itu juga kalau misalnya ngomongin soal zakat juga nih Tika ya. Sekarang kan udah gampang banget di zaman teknologi, di zaman yang udah menggunakan sosial media. Bahkan sekarang bisa kita bilang ada layanan ya itu yang bayar zakat itu secara online gitu. Jadi lebih menarik lagi ya di zaman sekarang, kamu nggak harus ribet-ribet, nggak harus bangun dari tempat tidur kamu saking magernya mungkin ya, atau nggak sempat ya sambil buat kue lebaran, kamu bisa membayarkan zakat sekarang secara online gitu. Bisa juga bisa, ya sekarang bener. ya. Jadi memang semudah itu sekarang udah udah di set semudah itu untuk semua orang semakin merasa mudah, semakin dimudahkan lah ya untuk bisa mengeluarkan zakat, untuk bisa membayar zakat gitu ya, untuk memenuhi kewajibannya gitu. Tapi kalau saya sendiri nih Ki, rasanya membayar zakat fitrah itu contohnya misalnya
itu kayaknya memang harus ke pos itu pos ya. itu. Iya. Vibes-nya beda gitu. Agar silaturahmi tidak terputus Tidak ya. terputus. Memang nggak ada 100 dulu Nggak ada ya. 100 Nggak dulu. ada. Zakat Karena ya. kita Pasti nungguin 100 ya. Enggak ada. Nggak ada. Tapi memang kalau saya sendiri termasuk yang mending senangnya tuh yang langsung bertemu gitu Tatap dengan muka panitianya, gitu, bisa ngobrol-ngobrol dengan gitu panitianya. kan. Terus kan ada akadnya juga Ada kan, akadnya juga. ada akadnya juga gitu. Nah, jadi tipe yang mau yang tetap seperti itu gitu. Nah, kalau kita ngomongin tadi kan ada beberapa jenis zakat yang ada gitu. Rata-rata tuh biasa memang kayak zakat mal itu juga dikeluarkannya biasa di apa sih kayak malam lebaran juga Malam gitu. lebaran juga ada yang membayarkan langsung di malam lebaran juga. Ada yang kayak gitu. Ada yang sekalian dikeluarin deh pokoknya nih sekalian zakat semuanya, ada yang model seperti itu. Nah, jadi kalau kamu sendiri mungkin senengnya yang online gimana? Tergantung sih, kalau misalnya kebutuhannya memang harus kalau bayar offline gitu. Kok offline? Ya, offline Iya, gitu. Kalau iya. lagi sibuk ya online gitu. Nah, Oke. setelah ini kita akan kembali lagi pastinya yang kita akan tetap membahas tentang zakat Iya. dan zakat fitrah itu seperti apa dan siapa sih yang wajib gitu ya. mengeluarkan zakat. Nah, tetap di Ramadan penuh cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana apa? Menjaga agar apa yang disiarkan oleh Dari pencapaian sehat dan kualitas ini karena tantangan anggaran tersebut terbesarnya itu modal adalah teknologi. dan juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan lembaga Jantung penyiaran Sedia Aceh baik itu realisasi dan tapi saya melihat di sebagian lembaga penyiaran ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni, itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini, kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Oke, kembali lagi di Ramadan, Ramadan penuh cerita. Oke, Tika ngebahas soal pengalaman zakat. Pengalaman zakat yang paling berkesan buat kamu ada nggak sih? Sebelum kita bahas soal siapa sih yang wajib mengeluarkan Kalau zakat. saya sih karena biasanya kan dibayarin terus, Asik, dibantu untuk dibayarkan gitu. Dibayarkan gitu ya? Jarang yang maksudnya sendiri langsung ke tempat Benar. pembayaran zakat itu jarang gitu. Karena biasa selalu bareng misalnya sama orang tua, sama keluarga gitu. Jadi kalau pengalaman yang paling mengesankan kayaknya sama aja sih setiap. Sama aja benar. Tapi Tika tuh selalu seneng dengan suasananya, gitu. Keseruannya ya sebenarnya. Kata Santri asik senangkan hati. Nyambung dong. Ya udah cukup Oh, udah. ya. Jadi suasananya Ki. Kalau Tika lebih ke apa sih, nggak bisa melupakan suasananya tuh kayak yang ditunggu-tunggu setiap tahun.
cuman sekali itu ya seperti itu di bulan Ramadan. Di bulan gitu. Ramadan Kalau aja kamu gitu sendiri ya. punya? Kalau pengalaman? saya pengalaman tahun kemarin sih sebenarnya karena ikutan juga jadi panitia gitu kan. Oke. Jadi menjadi amil zakat itu memang tanggung jawabnya gede juga gitu. Iya, benar. Kita biarpun yang kita bawa adalah 3,1 liter beras ya Asik. setelah itu ya, tapi Ya. tanggung jawabnya gede juga sebenarnya. Apalagi buat pemirsa yang mungkin tahun ini pengen jadi ikut panitia ya. Itu seru sekali memang karena ngumpul-ngumpul dan kita juga tahu kan tahapan-tahapan pembayaran zakat itu seperti apa. Iya, jadi gitu. kalau selama ini kita taunya teori, nah ketika kita jadi panitianya Langsung kita emang praktek. praktek gitu. Benar. Jadi ilmunya tuh lebih melekat gitu Lebih ya. dipakai gitu Lebih ya dipakai, daripada benar. disimpan-disimpan Karena kan ya. itu belajarnya dari SD ya Ki, BTW Iya, ya. belajarnya dari SD terus Prakteknya kan dipraktek baru di setelah umur- kerja ya di umur sekarang Di gitu umur ya. 35 lah ya kira-kira. Waduh, enggak dong. 37. 37 Lebih ya. tua dong ya. Nah, Enggak. jadi kayak gitu ya. Oke, kamu masih merasakan kalau ternyata menjadi panitia. Menyenangkan. Oke, Itu menyenangkan. sangat menyenangkan ya, apalagi kurang-kurang tidur itu kan sensasinya beda ya gitu ya. Apalagi sholat Id agak Iya, agak benar. ngantuk Karena mungkin itu ya. memang identiknya malam lebaran ya Ki, yang Malam harus lebaran. dibaginya tuh memang benar-benar malam lebaran Malam banget ya. lebaran, Karena memang benar. ditunggu sampai malam lebaran. Sampai malam lebaran gitu Oke, kan. Jadi oke. masanya itu adalah sampai berakhirnya puasa gitu ya. Kalau mungkin kalau bulan ini 29 ya katanya ya. Mungkin bisa sampai 30 juga. Oke. Jadi 30 malam itu bukan 30 malam ya, malam ke-30 ya. Bukan 30 malam dong. Bukan 30 malam, Ya, malam 29 ke-30. malamnya gitu Benar. ya. Jadi itu setelah terkumpul semuanya barulah nanti dikelompokkan baru dibagi ke yang pertama siapa yang berhak ya Oke, pastinya yang iya. 8 golongan itu tadi. Iya, iya. Nah, kalau misalnya 8 golongan itu tadi sudah terpenuhi semua di dalam kampung, Iya. barulah biasanya dibagikan ke warga yang lebihnya gitu. Oh, gitu. Jadi yang tingkatannya mungkin di atas sedikit dari 8 golongan tadi. Benar. Oh, Jadi oke. ada golongan ke-9 yaitu golongan terakhir. Terakhir. Golongan umum. Golongan mungkin ya. umum ya. Oh gitu. Ini baru tahu banget nih, baru Iya, tahu. Selama ini gitu. kan taunya cuman ya udah cara membayar zakatnya, nominalnya, bisa besaran zakatnya, tapi nggak tahu nih untuk pembagiannya ternyata kalau masih lebih akan seperti itu gitu. Ya. Benar, karena mungkin kan kayak masyarakat apa yang golongannya fakir atau miskin yang masuk ke 8 golongan itu kan biasanya di dalam satu kampung itu kan nggak banyak. Ya. Bisa jadi kan. Iya, iya. Bisa jadi mungkin desa-desanya udah pada makmur gitu Iya, kan. iya. Nah, jadi biasanya dibagikan setelah 8 golongan itu tadi selesai barulah Adalah golongan ke yang umum tadi golongan ya. umum tadi gitu. Oke. Nah, tapi sebenarnya siapa aja sih yang wajib mengeluarkan Benar. zakat? Nah, kita mau bahas itu di segmen ini karena dari tadi kita udah membahas tentang jenis-jenis zakatnya, terus juga golongan penerima zakat. Nah, siapakah orang yang wajib menunaikan zakat ini sendiri ya? Khususnya ini mungkin zakat fitrah di bulan Ramadan ini ya. Itu biasanya orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu disebut dengan muzaki. Muzaki. Nah, Oke. biasa muzaki. Jadi orang yang termasuk muzaki ini itu biasanya kita sebut syaratnya gitu ya. Biasanya itu memang semua orang yang beragama Islam. Pasti ya kan? benar. Nah, terus dia kepala rumah tangga Ki. Kepala rumah tangga ya. Nah, kepala Oke. rumah tangga itu memang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Misalnya untuk istri, anak, dan juga pembantu di rumahnya. Oke. Nah, that's why kalau kamu tanya tadi pengalaman, saya bingung juga karena dari orang tua gitu Biasanya kan. karena kepala keluarga ya gitu Iya, ya. dari orang tua benar. terus sekarang suami gitu. Jadi kalau yang perempuan ini mungkin agak kurang pengalamannya ya gitu ya. Karena biasanya dibayarin, benar kayak kamu bilang tadi benar, gitu ya. gitu kan. Terus juga orang yang hidup saat matahari terbit di hari raya Idul Fitri. Nah, Oh, oke. Jadi Ini kalau misalnya syarat- lahiran gitu Iya, ya, ada iya. bayi yang lahirnya di pagi Iya. hari raya, Hmm. itu wajib membayarkan zakat. Gitu. Iya, jadi di sini kalau kita ini juga baca dari beberapa artikel gitu ya. Orang yang hidup saat matahari terbit pada hari raya Idul Fitri itu wajib menunaikan zakat fitrah. Orang yang baru lahir ataupun orang yang sakaratul mautnya di hari tersebut itu juga masih memiliki kewajiban yang sama untuk mengeluarkan zakat. Ki. Mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu jadi tadi ya. memang yang baru lahir ya atau juga yang seperti yang kita sebutkan tadi itu tetap ada kewajibannya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Oke. Oke. Nah, selanjutnya Terus ada apa juga lagi? orang yang mampu menafkahi dirinya dan juga keluarganya. Nah, Oke. ini mungkin cewek-cewek mandiri bisa nih ya. Iya, Cewek mandiri. kalau istilahnya sekarang generasi sandwich ya, Weh. yang menjadi yang menopang Tulang pundak ya, tulang punggung ya Tulang atau punggung beban-beban keluarga. keluarga di bahunya Tapi ya. masih muda Tapi gitu ya. masih muda gitu ya. Oke, generasi sandwich ya. Kayak lapar nih ya. Jadi nggak boleh Oh, ya. iya, iya. Nggak boleh ya, nggak boleh. Masih ingat puasa kan? Iya, 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 benar-benar salah, nggak boleh. Nah, jadi orang yang mampu menafkahi dirinya dan juga keluarganya itu adalah wajib zakat yang memang dikenakan kepada orang-orang yang
tidak berada dalam tanggungan orang lain Oke, gitu. Jadi oke. memang untuk orang yang mungkin tidak memiliki kelebihan harta itu tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Justru sebaliknya dia berhak menjadi penerima seperti itu ya. Oke, Jadi itulah luar biasa. orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Jadi syaratnya tuh nggak banyak ya. Benar. Ya, memang kita Syarat-syaratnya, udah tahu. kriterianya gitu ya. Nah, selain itu juga Islam dan harus merdeka gitu ya. Iya, Kalau itu misalnya syaratnya ya. kalau misalnya budak, kamu itu menerima bukan memberi ya Iya gitu. benar. Walaupun Jadi, kamu mungkin walaupun sekarang budak udah jarang ya, Iya. udah nggak ada. Tapi kalau masih ada dan dia merasa wah harus zakat nih gitu ya, nggak bisa. Benar, Kamu harus benar, merdeka benar. dulu guys Harus ya. merdeka dulu. Harus Jadi- merdeka dulu, harus nggak kerja dulu di situ atau nggak dibudak lagi, diperbudak lagi, baru bisa zakat. baru bisa ya zakat kan? ya. Karena kalau misalnya ngomongin soal pemberi zakat itu harus di luar 8 golongan tadi. Iya gitu. benar. Jadi memang kalau kita ngomongin juga soal syarat-syaratnya nih ya, itu seperti yang Rifki bilang tadi harus beragama Islam, terus juga merdeka dan juga berakal gitu. Berakal, iya Iya, benar. berakal. Kalau nggak ada akal, buat kalian yang nggak ada akal. Nggak biasanya mungkin, kan. nggak mungkin. Yang, Jadi yang mungkin mungkin yang- yang agak sedikit akalnya ini ya terganggu gitu atau Iya. mentalnya terganggu itu tidak diwajibkan zakat gitu. Iya, orang ya. yang Benar. apa sih harus orang yang berakal gitu. Benar. Jadi memang kalau ini syarat yang ini nih, kalau nggak salah nih yang ketika baca itu hanya mazhab Hanafi yang mensyaratkan orang berakal wajib mengeluarkan zakat. Oke, Nah, gitu. nah, Jadi di benar, sini ya, di situ ya. Jadi mensyaratkan orang yang wajib berzakat hanya orang yang akalnya waras, sedangkan orang yang mungkin sebaliknya itu tidak wajib mengeluarkan zakat meskipun dirinya memiliki harta yang wajib dizakatkan. Jadi Benar, ada benar. beberapa pendapat tuh ya. Oke, terus oke. juga balik. Balik pasti sudah syarat dewasa wajib ya, zakat gitu ya. harus berusia balik. Itu yang memang ditetapkan sebagai salah satu syaratnya gitu ya. Jadi kalau ada anak kecil yang belum balik tapi termasuk pemilik harta, nah itu katanya dia tuh belum ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, ini Karena ini balik juga itu ya pertama ya. Iya, ini juga ada beberapa pendapat sih yang membahas tentang ini seperti itu. Dan tentunya pemilik harta ya. Pemilik harta, benar. Iya, jadi mereka yang memang memiliki harta dengan batas tertentu yang memang diwajibkan untuk berzakat. Sedangkan mungkin untuk orang yang tidak memiliki harta ya tidak ada kewajiban untuk itu. Seperti itu Oke, ya. jadi teman-teman yang ngutang yang pura-pura gila itu termasuk yang pemberi zakat. Nah, ya? itu tadi ya, sebenarnya Allah Maha mengetahui Iya, ya. benar, Jadi yang pura-pura gila ya. Yang pura-pura gila, yang nggak bayar utang ya. Nah, Itu jangan harap kamu bisa lari dari tanggung jawabmu iya, ya. jangan sesekali yang memasukkan diri ke dalam golongan Orang-orang yang tidak terlilit berakal. hutang tadi ya. Oh iya, iya. Yang terlilit hutang Yang tadi terlilit, gitu ya. Apa sih tadi namanya? Ya pokoknya itu yang Iya, terlilit benar, hutang, benar. yang tidak bisa membayar hutang. Karena kamu bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tapi untuk memenuhi tiket Konser tiket kamu konser tadi, ya sama gitu. handphone baru kamu itu ya yang kamu pamerkan ke teman-teman yang lain padahal utangnya belum Iya, dibayar tapi ya. memang untuk kondisi-kondisi tertentu kita memang harus paham banget sebenarnya kita ada di posisi yang seperti apa gitu, Benar, atau mungkin benar. Masyarakat yang ada di sekitar kita ini termasuk golongan yang penerima zakat atau bukan gitu. Benar. Dan mungkin untuk panitia-panitia ini kan juga udah ngelis juga ya Ki, Benar. siapa-siapa aja yang memang masuk ke dalam golongan penerima zakat gitu, atau juga orang-orang yang memang berhak menerima zakat itu sendiri kalau memang 8 golongan tadi sudah terpenuhi dan Terpenuhi. masih lebih nih. Masih lebih, zakatnya. wah ini masih ada yang bisa dibagiin nih. Nah, silakan dibagikan bisa gitu. banget. Nah, ngomongin soal zakat, ada yang unik juga nih. Apa tuh? Kalau misalnya kita di Indonesia itu kan zakatnya karena kita menggunakan beras, Iya. makanan pokok kan. Kalau misalnya di tempat-tempat lain kan makanan pokoknya juga beda nih. Iya, Nah, benar-benar. itu kan pasti beda-beda juga kan Iya, zakat iya. yang diberikan gitu Oh, kan. iya, Kalau iya. misalnya mungkin di Amerika gandum kali ya gitu, atau di Arab mungkin gandum gitu kan. Nah, kalau di Indonesia beras. Kalau di Papua mungkin sagu nggak sih? Ada nggak sih? Sagu, ya bisa jadi Beda-beda ya. kan? Pokoknya Benar. apapun itu yang menjadi Makanan pokoknya makanan ya? pokok gitu ya. Oke. Benar. Jadi Jadi serunya itu ya. Jadi beda-beda gitu. di mana tempat kamu berada itu akan menentukan perbedaan zakat yang kita berikan atau zakat yang diterima. Yang diterima gitu. Oke. Ini lucu juga ya, mungkin kalau ada orang Aceh yang saat ini sedang berada di negara lain Benar. atau di daerah lain yang memang makanan pokoknya bukan beras, Ya. berarti dia Memberikan zakat? memberinya Zakat itu dalam bentuk yang lain. sesuai dengan daerah
tempat dia berada gitu ya. Benar. Jangan sampai nanti pas sudah ngasih nasi gitu ada yang nerima zakat, sorry, bukan. I don't eat rice gitu ya. Saya nggak makan nasi gitu. Iya, benar. Iya juga ya. Iya juga gitu kan. Ada yang mungkin makanan pokoknya roti. Iya, nggak tahu benar nih ya. kita Tapi kalau menarik. di Indonesia jangan sok-sokan mau nerima roti, jangan ya. sok-sokan tiba-tiba roti tawar itu kayak hampir 3-5 bungkus. Enggak, guys. Jangan ya. Beda. Terus selainya lupa lagi. Selainya lupa lagi. Udah ngasih roti tawar nggak ada selainya lagi. Nggak ada selainya lagi. Apa ya, rasanya gitu ya. coba? Dia kan harus beli lagi kalau gitu ya kan. Udah dia yang nerima Malah ngeluarin zakat. uang lagi Iya, gitu ya. udah dia harus Iya. nerima zakat, malah dia ngeluarin biaya lagi untuk beli selainya. Benar. Nggak bisa. Setelah ini kita bakal ngomongin selai lagi. Enggak. Bukan. Bakal kita ngomongin soal zakat lagi, pastinya tetap di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Syuaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana apa Menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan berkualitas. Ini dan tantangan anggaran terbesarnya itu Modal. adalah teknologi. dan juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat rutan lembaga jantung penyiaran sendiri, Aceh itu baik realisasi dan saya melihat di sebagian lembaga penyiaran Oke, kembali lagi di Ramadan Penuh Cerita. Benar. Dan kita masih mau membahas tentang zakat sekaligus ngingetin pemirsa yang belum bayar zakat, jangan lupa zakat. Jangan ya. lupa, jangan sampai lupa zakat ya. Iya, Oke. benar. Nah, selain ngomongin soal zakat ya, kita udah banyak ngejelasin tadi soal jenis-jenis zakat ya. Dalam Islam itu ada 5 tadi ya jenis-jenis zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim. Terus kita udah bahas soal golongan-golongan penerima zakat itu siapa aja sih. Iya, Terus iya. ada 8 tadi kalau nggak salah ya. Iya, Nah, benar. jadi kalau misalnya ngomongin soal zakat ini kan tujuannya kayak ketika sampaikan di awal tadi itu adalah untuk mensejahterakan seluruh umat ya. Iya, Benar. membersihkan harta juga ya. Membersihkan Ki. harta juga gitu. Kenapa sih harus dibersihin hartanya? Ya karena mungkin Iya. kita nggak tahu dalam proses mengumpulkan harta ini ada kotoran-kotoran Benar, ya, ada benar. debu-debu duniawi di Iya. dalamnya gitu ya. Jadi harus memang dibersihkan. dibersihkan melalui zakat seperti itu. Dan kalau Rifki sendiri saat ini tuh udah zakat mandiri Ki, atau masih bersama dengan orang tua? Kalau saya karena masih belum berkeluarga ya, Oke, jadi masih bareng. masih bareng sama orang tua gitu ya. Oke, Jadi iya benar. dibayarkan sama orang tua gitu. Jadi Jangan-jangan ini sebenarnya akal-akalan kamu ya supaya nggak bayar zakat mandiri. selamanya gitu. dong. Jadi kamu kayak Nauzubillah min dzalik. nggak usah nikah dulu deh gitu ya. Jangan boleh. jangan sampai cuma demi zakat fitrah ya, jangan dong. Jangan dong ya, nggak boleh ya. Kenapa belum nikah? Supaya nggak bayar zakat zakat fitrah. Nggak boleh gitu ya. Jangan dong, itu bahaya ya, bercanda, waduh. Bercanda. Jadi memang bukan itu motivasi kamu saat ini ya. Benar. Mungkin ada pemirsa ya. Jangan dong. Jangan kayak Tapi gitu ya, sebenarnya jangan kalau sampai. kita mau menjalani itu dengan ikhlas Benar. ya, dengan kita udah tahu ini memang kewajiban kita, supaya nggak ada yang merasa itu beban ya kan Ki gitu. Iya. Jadi kayak memang ini memang udah kewajiban untuk bisa mengeluarkan zakat gitu dari harta-harta yang memang sudah kita kumpulkan selama ini gitu ya. Oke. Dan banyak juga mungkin dari kita yang ini jadi tahun pertamanya mungkin zakat mandiri gitu. Mungkin Benar. ada yang baru menikah ya kan, berkeluarga. menjadi kepala keluarga. Nah, ini udah jadi urusan kamu nih gitu ya. Nanti Benar. mungkin Rifki juga kayak gitu kan, akan menjadi urusannya Rifki nih yang Benar. tadinya nggak tahu nih dibayarin dan lain-lain gitu, sampai akhirnya ini menjadi urusan teman-teman semua gitu. Jadi buat para cowok-cowok gitu ya yang usianya sudah balik ya atau sudah dewasa gitu. Nah, itu bisa banget gitu untuk mempersiapkan zakat
fitrah ini. Nah, buat kamu yang Oke. ngekos mungkin ya, yang jauh dari keluarga, Ya. ya kalau misalnya itu sebenarnya tergantung keputusan kamu dan keluarga juga gitu. Kalau Iya, itu misalnya gimana mau sih kalau yang ngekos? kalau yang ngekos itu sebenarnya kalau mau bayar sendiri boleh gitu ya. Hmm. Tapi kalau misalnya mau diwakilkan oleh orang tua, Tetap dibayarkan oleh orang tua di daerah asalnya gitu itu ya. nggak masalah. Oke. Pasti opsi kedua ya kamu pilih kan? Atau dia pura-pura jadi visabilillah, iya kan? Iya, benar. Iya kan ada juga nih Iya, yang iya. anak-anak kos yang ngide, ini kan kayaknya visabilillah. Saya visabilillah ya. Ini Saya kan kayaknya orang yang merantau ini ya. merantau gitu ya, nggak gitu konsepnya. Tapi balik lagi mungkin dari kita semua gitu yang selama ini sudah menjalani bulan puasa sampai Ramadan sampai ke hari ini itu juga pasti udah mempersiapkan diri untuk bisa mengeluarkan zakat gitu ya. Udah tahu banget mungkin hartanya, sebagian hartanya itu memang harus dikeluarkan untuk zakat. Untuk zakat itu gitu. tadi. Benar. Jadi kalau misalnya ngomongin soal zakat lagi juga, itu kalau sempat ya ada cerita di zaman khalifah, di masa khalifah itu sampai zakat itu bingung mau kasih ke siapa gitu. Oke. Jadi nggak ada 8 golongan itu tadi gitu. Jadi 8 golongan kayak fakir miskin itu nggak ada gitu di Oh, wow, pada zaman berarti itu udah gitu. semakmur itu saat Semakmur itu ya? itu pada saat itu ya. Tapi kalau sekarang kan beda kan, pasti ekonomi orang kan beda-beda Iya, gitu. iya, Jadi ada benar-benar. penerima yang wajib menerima zakat itu Iya, sendiri gitu. Iya, setuju banget sih. Apalagi memang kondisi seperti yang Rifki bilang udah makin sulit BTW kayaknya makin berat nih, terasa Waduh. makin berat ya. Terus lagi kebutuhan-kebutuhan menjelang menjelang Lebaran juga semakin banyak gitu. Tiba-tiba merasa kok kayaknya aku fakir miskin gitu. Karena kebutuhan yang semakin besar, ya kan? Kebutuhan, tapi bukan kebutuhan mendasar nih, kebutuhan tersiernya yang besar, tiba-tiba kok kayak bangkrut ya gitu ya. Tiba-tiba nih jadi fakir nih, nggak Tiba-tiba gitu. langsung datang ke ini ya, ke surau gitu. Saya mau daftar Iya, kayaknya saya sebagai pemberi zakat. Enggak, Enggak, penerima penerima. zakat ya gitu. Saya penerima kali ini ya, udah habis semuanya harta benda untuk kebutuhan tersier menuju Lebaran. Iya, baju lebaran, Ganti baju baru sofa. gitu, ganti sofa, Biasa kan cat gitu. baru biasanya. Apa sih renovasi rumah gitu. Jangan Minimal juga deh. cat pagar lah ya. Iya, jadi jangan sampai ya hal-hal yang seperti itu menjadikan kamu fakir miskin ya, sehingga itu jadi harus dihindari. sehingga jadi penerima gitu. Sedangkan kamu sendiri adalah orang yang sebenarnya mampu untuk memberikan zakat. seperti itu. Oke, nah ngomongin soal zakat pastinya ini nggak ada habis-habisnya ya dengan niat kita sebenarnya sebagai Iya, iya. umat muslim juga, dan kita juga memiliki kewajiban yang besar untuk memberikan zakat. Nah, buat para pemirsa ya yang mungkin di desanya itu udah mulai dibentuk panitia-panitia zakat, ya kalau takut lupa gitu ya mungkin ya, udah bisa langsung menunaikan zakat itu sendiri gitu. Jangan sampai cuma lewat-lewat aja nih ngelihat waduh rame nih ya gitu ya. Iya. Rame nih. Wah, Wah. malam ini rame nih. Pengen gabung tapi ntar gitu nanti ya. aja lah gitu kan, pengen ngopi dulu gitu. Iya, nggak gitu. Jadi Benar. memang udah harus dipersiapkan banget dari sekarang gitu. Tapi memang ada yang bukanya tuh dari malam-malam kayak gini kan ya? Iya, udah mulai nggak- persiapan. Biasanya rekrutmen. Asik, rekrutmen gitu ya. KPPS kali ya. Abdi negara dong. Abdi negara. Ini abdi desa ya. Abdi desa. Abdi agama ini ya. Oke, ya, jadi ada menunaikan rekrutmennya zakat. juga. Benar. Oke, orang-orang yang dipilih juga lah ya, Benar, yang benar. pastinya kayak yang Rifki bilang tadi harus jujur. Paling utama, syarat paling utama untuk bisa jadi amil itu adalah jujur. Jujur yang gitu. pertama, gitu ya. Jangan sampai bantuan-bantuan yang zakat-zakat yang Zakat-zakat. ada itu justru mengalir ke rumah sendiri ya. Iya, benar. Tiba-tiba udah jualan beras ya setelah lebaran ya. Kok harganya murah gitu ya, rupanya hasil dari itu tadi nggak boleh banget. Jadi memang kita bisa mengambil kesimpulan bahwa zakat ini sendiri yang memang menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang memang Benar. harus ditunaikan juga, dan untuk orang-orang yang masuk ke dalam 8 golongan penerima zakat itu juga bisa merasakan kebahagiaan atau juga kecukupan yang sama gitu dengan kita, khususnya menjelang
hari Lebaran nanti gitu. Oke, ya nah kan? jadi luar biasa ya, siapapun berhak menerima zakat jika termasuk ke dalam 8 golongan tersebut tadi. Jadi buat para pemirsa yang mungkin ya saat ini merasa kurang mampu ataupun merasa ekonominya sulit gitu ya. Nah mungkin berbahagialah kalian di momen zakat ini karena kalian berhak menerima zakat tersebut. Dan buat kalian yang wajib masuk dalam golongan pemberi zakat ya. Aduh, kenapa? Ketahuan puasa. Kenapa ketahuan puasa ya? Nggak boleh Ketahuan puasa. minum Oh iya, lagi makanya ya nggak boleh kan? Walaupun serak tapi nggak boleh minum. Gini rasanya ternyata ya. Nah jadi buat kalian yang wajib mengeluarkan zakat ya jangan sampai lupa memberikan dan menunaikannya karena zakat kalian itu memberikan bantuan. Iya benar-benar untuk bisa meringankan, menerima, meringankan dan juga membantu orang-orang yang memang kurang mampu, kurang bangkrut ya. kurang mampu ya, kurang ya. mampu untuk juga bisa meningkatkan mungkin solidaritas dalam masyarakat. Gitu. Benar. Oke sekian ya. Sudah 1 jam juga kita menemani para Benar, pemirsa kali membahas ini. tentang zakat ya. Mudah-mudahan ini sangat-sangat bisa membantu, apalagi Benar. untuk kamu mungkin yang baru mulai pertama akan zakat mandiri. Akan zakat mandiri. Nah, jangan lupa buat para pemirsa ya untuk setiap hari menyaksikan Ramadan penuh cerita di jam 3 sore. Iya, tentunya akan banyak sekali teman-teman kita yang lain yang akan menemani pemirsa, tentunya dengan tema-tema lainnya yang menarik ya. Kalau gitu langsung aja, saya Tika Darmawan pamit. Saya Rifki pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.